أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Ternyata ada amalan penghapus dosa di malam tahun baru Islam. Tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah telah tiba. Umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan amalan-amalan penghapus dosa yang dapat dilakukan di malam tahun baru Islam. Berbeda dengan penanggalan Masehi, kalender Hijriyah menggunakan waktu maghrib sebagai penanda awal bergantinya hari. Oleh karena itu, malam tahun baru Islam 1 Muharram 1445 dimulai pada Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Amalan penghapus dosa di malam tahun baru Islam. Selain membaca doa akhir dan awal tahun baru Islam, ternyata ada amalan-amalan yang dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya. Amalan itu disebut salat tasbih dan wirid tasbih. Menyebut bahwa amalan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Menerangkan hadis Nabi Muhammad, yang dimaksud itu dituliskan dalam kitab Iyanatut Talibin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Maukah kamu saya kasih? Maukah kamu saya anugerahi? Apakah kamu tidak senang jika engkau melakukannya? Allah akan mengampuni dosamu, awalnya, akhirnya, yang lama, yang baru, yang tanpa disengaja maupun yang terang-terangan. Engkau sholat 4 rakaat, di setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan 1 surat." Seperti keterangan hadis di atas, amalan ini menjadi penting untuk dikerjakan. Sebab Allah mengampuni dosa seorang hamba di awal dan akhir tahun. Awalu wa akhiru, kadimahu wa haditsahu, sirahu wa alaniyatahu. Artinya, yang awal dan akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa disengaja maupun yang terang-terangan. Nah, tertarikkan mengamalkan ibadah tersebut. Lantas, bagaimana cara melaksanakannya? Berikut tata caranya. Tata cara sholat tasbih dan wirid tasbih. Amalan tahun baru Islam ini disebut sholat tasbih dan wirid tasbih. Seperti namanya, dalam amalan salat tersebut umat Islam dianjurkan untuk banyak membaca tasbih. Pada dasarnya, gerakan dan bacaan dalam sholat tasbih ini tidak banyak berbeda dengan sholat pada umumnya. Hanya saja, ada beberapa bacaan khusus di gerakan-gerakan tertentu. Begini tata cara pelaksananya. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan masih dalam keadaan berdiri, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Bunyinya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu ruku, dan menambah bacaan ruku dengan membaca tasbih 10 kali. Kemudian itidal, dan menambah bacaan itidal dengan membaca tasbih 10 kali. Sujud pertama, dan menambah bacaan sujud dengan membaca tasbih 10 kali. Duduk di antara dua sujud, dan menambah bacaan duduk di antara dua sujud dengan membaca tasbih 10 kali. Sujud kedua, dan menambah bacaan sujud dengan membaca tasbih 10 kali. Sebelum bangkit berdiri dari sujud, duduk sejenak sambil membaca tasbih 10 kali. Adapun total bacaan tasbih dalam 1 rakaat sholat sebanyak 75 kali. Setelah rakaat pertama selesai, dilanjutkan rakaat kedua dengan ketentuan dan jumlah tasbih yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada tambahan tasbih 10 kali sebelum salam dan menutup salat. 12 amalan tambahan malam tahun baru Islam. Selain sholat tasbih dan wirid tasbih, umat Islam juga dapat mengamalkan 12 amalan lainnya pada bulan Muharram. Antara lain sebagai berikut: melakukan sholat, berpuasa, menyambung silaturahim, bersedekah, mandi, memakai celak mata, berziarah kepada ulama, baik yang hidup maupun yang meninggal, menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, memotong kuku,
mengusap kepala anak yatim, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Agar mudah diingat, beberapa ulama menggabungkannya ke dalam bentuk nasam. Salah satunya yang dituliskan oleh Syekh Abdul Hamid pada kitab Kanzun Neja was Surur fi Adiyati Tasyarus Sudur karangannya. Asteris, asteris, asteris. Ada 10 amalan di dalam bulan Asyura, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, sholatlah, sambung silaturahim, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit dan celak mata. Usaplah kepala anak yatim, bersedekah, dan mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, sudah tahu kan amalan penghapus dosa di malam tahun baru Islam? Jangan lupa diamalkan iya. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Wallahu alam bis-shawab. Mudah-mudahan amalan dan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.